Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan yang selalu terngiang di tepian hati kita yang paling dalam. Kapan pandemi ini berakhir? Berbagai analisis dan prediksi dikemukakan oleh para ahli di bidang ini. Berbagai usaha dan upaya dilakukan untuk menghentikan pandemi ini. Nampaknya belum ada tanda-tanda kapan pandemi ini akan berakhir. Bahkan sebaliknya, kita temukan jumlah kasus semakin meningkat, jumlah kematian semakin bertambah dari hari ke hari. Termasuk kematian para tenaga medis, baik itu dokter umum, dokter spesialis, guru besar, perawat, dan yang lainnya. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selayaknya kita selalu introspeksi diri. Mengapa musibah ini terus berlangsung? Mengapa musibah ini tak kunjung hilang? Setidaknya ada dua hal yang patut kita jadikan renungan pada kesempatan yang mulia ini. Yang pertama adalah semua musibah atau setiap musibah adalah karena sebab dosa dan kesalahan kita. Kemudian seberapa sungguh-sungguh kita istighfar dan bertobat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin." Allah berfirman, setiap musibah yang menimpa kalian ini karena sebab ulah tangan kalian sendiri. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemaafan yang begitu banyak terhadap kesalahan kalian. Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sisi ilmu pengetahuan atau sains, pandemi ini terjadi karena virus. Karena virus yang memiliki karakter tertentu dan menular dengan cara tertentu pula. Itu yang dijelaskan oleh para ilmu pengetahuan atau sains. Akan tetapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merenungi hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di atas tadi, bahwasanya segala bentuk musibah, segala bentuk balapetaka yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala karena sebab dosa dan kesalahan kita. Oleh karenanya, seberapa sungguh-sungguhnya kita telah beristighfar dan bertobat kepada Allah sejak awal pandemi ini, bahkan sampai hari ini. Atau justru sebaliknya, kita adalah hamba Allah yang malah berbuat kemaksiatan, menambah kemaksiatan dan kesalahan kita di sisi Allah di zaman atau di waktu pandemi ini berlangsung. Na'udzubillah. Saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka renungan yang pertama yang bisa kita lakukan adalah bahwasanya musibah balapetaka turun karena dosa dan kesalahan kita. Kemudian sejauh mana kita beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah Tabaraka wa taala. Kemudian tidak kalah pentingnya juga kita merenungkan perkara yang kedua, jangan-jangan kita selama pandemi ini lebih mengutamakan sebab apa yang kita usahakan daripada dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita lebih mengandalkan cuci tangan, kemudian pakai masker, jaga jarak, kemudian kita merasa aman tanpa menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kesalahan besar, tawakal yang salah. Tawakal yang benar adalah dua hal. Yang pertama, berusaha dengan usaha lahiriah kita, dan yang kedua, kita menyerahkan hati kita kepada Allah. Tatkala seseorang mengandalkan usahanya dalam mencegah dirinya daripada pandemi ini, maka ada yang rusak dalam tauhidnya. Kemudian kalau dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan usaha, maka dia rusak akal sehatnya. Maka kata para ulama, kedua-duanya harus berjalan, yaitu usaha lahiriah, kemudian kita serahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Bukankah kita pernah mendengar sebuah ucapan atau sebuah penyampaian dari Nabi kita Muhammad SAW ketika seorang sahabat mendatangi beliau, "Wahai Rasulullah, apakah saya ikat unta saya ini kemudian saya bertawakal, atau saya lepas unta saya ini kemudian saya bertawakal kepada Allah?"
Maka Rasulullah SAW bersabda, "Iqilha wa tawakkal." Ikatlah untamu, kemudian engkau bertawakal kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, ini ibarat mengikat unta yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat tadi. Kemudian jangan lupa di akhir itu Rasul mengatakan wa tawakkal, bertawakallah kepada Allah. Artinya setelah usaha, kemudian kita serahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah, ini renungan yang kedua yang mungkin selama pandemi ini dari awal sampai hari ini kita salah. Kita lebih mengandalkan usaha kita, cuci tangan, jaga pakai masker, jaga jarak, kemudian kita merasa aman. Nah, tanpa menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu Allah adalah zat yang maha kuasa, yang maha mampu menentukan semua takdir. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita usahakan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, apakah bermanfaat atau tidak. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kapan pandemi ini akan berakhir? Nah, jawabannya adalah sebuah ucapan yang mulia daripada sahabat yang mulia. Beliau mengatakan, memberikan nasihat kepada kita semua, wa ma nazala bala'un illa bidzanbin wala rufi'a illa bitaubatin, atau fima makna, musibah, bala petaka turun ke permukaan bumi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Illa bidzanbin, kecuali karena sebab dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menghilangkannya? Maka beliau mengatakan wala rufi'a illa bitaubatin. Musibah, bala petaka akan diangkat Allah Subhanahu wa taala illa bitaubatin, dengan taubat yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berikanlah taubat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu-nunggu taubat dengan kata nanti dan nanti. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk bersegera bertaubat? Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Allah berfirman, bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menang, agar kalian selamat daripada musibah-musibah yang Allah turunkan. Maka bersegeralah kita bertobat kepada Allah dengan sesungguhnya taubat. Perbanyakkanlah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan istighfar yang datang dari tepian hati yang paling dalam dari seorang hamba Allah yang mengakui kesalahan. Saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan pandemi ini akan berakhir? Maka jawabannya atau sebagai renungan kita semua, yang pertama, banyakilah bertaubat kepada Allah. Kemudian yang kedua, perbaiki tawakal kita kepada Allah. Jangan sampai kita mengandalkan usaha kita, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketawakalan seorang muslim yang benar adalah dia usaha, setelah itu dia menyerahkan jiwanya, hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bisa menyentuh tepian hati kita yang paling dalam untuk selalu mengingat Allah, bertobat kepada Allah, dan memperbaiki ketauhidan kita kepada Allah, di antaranya ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan. Kekurangan tentunya datang dari kami pribadi, adapun kebaikan-kebaikan tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.